Selamat malam buat Abang dan Teteh. Perkenalkan nama saya Gita Seri Febiola Stohang. Saya dari kelompok 5 Praktikum Penelitian Operasional 2. Di sini saya akan membuka video tutorial untuk melaksanakan tugas mingguan seperti biasa di modul 3 kali ini. Saya dengan mengulikan soal dari shift 2. Sudah terlihat pada layar, di sini ada soal dari shift 2. Saya membacakan soalnya. Sebuah mesin itu digunakan untuk mengisi kaleng dengan aditif oli motor. Sampel tunggal dapat ditulis setiap jam dan beratnya dapat diukur. Jika asumsi target proses mesin adalah 25,5 Z, individu pengamatan selama 24 jam operasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dan di sini pada tabel ini sudah terdapat datanya 20 data observasi. Dan pertanyaannya adalah buatlah peta kendali Jusung dengan H sama dengan 4,77 dan K-nya itu 0,25. Lalu interpretasikan hasilnya. Dan yang kedua buatlah peta kendali EMA dengan lambda 0,5 dan L 2,7. Interpretasikan juga hasilnya. Baiklah, di sini kita akan langsung saja mengerjakannya ke dalam software RStudio. Tapi sebelum itu seperti biasa kita masukkan dulu data tadi, data observasi tadi ke dalam Excel agar nanti di RStudio dia tinggal masukkannya ke dalam new project. Nah, ini saya sudah masukkan ke dalam Excel 20 datanya tadi. Lalu kita masuk, ini dia datanya. Lalu kita masuk ke pengerjaan di software RStudio-nya. Nah, di sini seperti biasa nanti kita akan new project, lalu extracting, lalu pilih filenya yang mana nanti akan muncul di sini nama file Excelnya kita. Nah, sebelum itu kita akan install package seperti biasa, install package .xl dengan QCC agar bisa baca peta kendali. Lalu kita akan aktifkan package-nya. Lalu kita di sini nanti akan masukkan input data dan sesuaikan dengan nama file yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, di sini adalah membuat peta kendali usernya. Sebelumnya itu kita akan install terlebih dahulu package-nya. Control plus enter. Nah, seperti biasa kalau tanda merah seperti ini dia sedang tahap loading. Kita tunggu. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil, lalu kita akan aktifkan package-nya. Nah, kalau seperti ini sudah aktif juga, lalu kita akan input datanya tadi. Di sini kita buat, karena kita baru input data, kita akan input data, sesuaikan dengan namanya. Nah, dia lagi berproses. Nah, di sini sudah ada muncul datanya. Lalu kita akan masuk ke dalam proses pembuatan peta kendali JUS itu sendiri.
Nah, di sini kita ulang karena dia terkadang tidak terdeteksi. Ini juga dia ulang. Nah, di sini kita pilih yang XI. Nah, ini udah bagian. Kita buat koma. Nah, senternya di sini itu adalah seperti di contoh soal tadi, target prosesnya itu tuh berapa? Target prosesnya itu kan 25,5. Nah, decision intervalnya ini itu tuh adalah nilai dari H-nya tadi. Nah, sesif ini nilai dari K. Ini tadi. Kita akan coba nah, di sini sudah muncul peta kendali Jusumnya. Nah, setelah muncul, kita akan lihat apakah ada yang di luar batas kendali. Dan lihat ada yang di luar batas. Nah, di sini ada yang di luar batas kendali, yaitu di 20 di sini. Yang tanda merah ini di uppernya. Batas kontrol atasnya ada yang di luar batas kendali. Nah, lalu kita akan lihat ringkasan peta Jusumnya. Nah, dapat disimpulkan peta kendali Jusum ini dinyatakan tidak terkendali karena masih terdapat beberapa data yang di luar batas kendali, yaitu data ke-20 yang ada di batas kontrol atas atau di uppernya. Kemudian, sebelum kita lakukan perbaikan, kita buat lagi peta kendali EUA-nya. Sama, kita bisa copy paste sintaksnya, tapi jangan lupa di bagian ininya kita ulang seperti biasa karena dia terkadang tidak terbaca. Nah, di bagian ini kita tetap pakai XT. Nah, ini kita masukkan sesuai dari soalnya. Tadi lambdanya 0,5 dan N sigmanya itu 2,7. Ini sama. Kita run. Nah, di sini sudah terlihat peta kendali EUA-nya, dan di sini sebelum kita lihat masukkan sintaks apakah ada yang di luar batas kendali, kita sudah bisa melihat ya di sini ada tanda merah, tandanya ada yang di luar batas kendali. Kita akan lihat di mana posisi data itu di luar batas kendali. Nah, ini kita ulang lagi. Kita pilih peta
M-nya juga nggak jadi error. Nah, di sini di data P20 sama kayak peta Jusum. Berarti data yang di luar batas kendali itu adalah data yang ke-20. Di sini kita buat untuk melihat bahasanya. Lalu setelah itu nah, ini kita bisa lihat data ke-20. Jadi dapat disimpulkan dari peta kendali MW ini bahwa peta kendali MW ini dinyatakan tidak terkendali karena masih terdapat beberapa data yang di luar batas kendali, yaitu data ke-20 seperti yang kita dapatkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perbaikan agar peta kendali Jusum dan EUMA-nya ini itu berada dalam batas kendali. Nah, untuk melakukan perbaikan ini kita akan menggunakan sintaks yang baru. Nah, ini nah di sini kita akan buat sintaksnya seperti ini. Dan jangan lupa kalau kita copy paste selalu ubah atau diulang kembali karena nanti dia tidak terbaca. Nah, di sini kita akan menghilangkan data yang di luar batas kendali Jusum dan EMA, yaitu 20. Nah, ini juga sama. Karena dia cuma datanya cuma satu. Nah, ini juga kita ulang. Ya. Kalau sudah, anggap lagi ulang. Ini juga kita justru perbaikan. Ini senternya kita ganti jadi yang sesuai dengan soal 2005. Decision intervalnya itu 4,77.
Ya, 4,77, 0,25. Sisihnya 0,25. Lalu di sini kita buat titangan oke. Kita kendali EMA juga. Kita ulang lagi juga. Untuk ini sama senternya lebar 25,5. Ini sama. Oke. Setelah itu kita akan run sampai di sini. Control plus enter. Yang tadi. Salah ya. Error editor plugin. Oh iya, kita lupa masukin. Di sini sudah terlihat peta kendalinya, peta kendali yang baru. Ini peta kendali EMA perbaikan. Dan di sini kita bisa lihat tidak ada yang di luar batas kendali. Kenapa kita bisa membuktikannya sebelum kita run sintaksnya tadi? Karena di sini tidak ada tanda merah. Nah, di sini juga peta kendali jusumnya tidak seperti yang ini, tanda merah, tandanya di luar batas kendali. Lalu kita akan lihat apakah benar ada yang luar batas kendali atau tidak. Sini kita ulangi. Apakah tidak terbaca karena kita bebas. Dan kita melihat satu dulu ya. Nah, di sini tidak ada lagi data yang di luar batas kendali untuk peta jusumnya. Nah, untuk peta EMA-nya juga sama 0. Lalu kita akan lihat ringkasan peta kendali jusumnya. Lalu kita akan juga melihat ringkasan dari peta kendali EMA. Jadi, kesimpulannya adalah peta kendali jusum dan EMA itu sudah terkendali secara statistik karena tidak adanya data yang berada di luar batas kendali setelah dilakukannya perbaikan. Nah, perbaikan peta kendali ini dilakukan dengan cara menghilangkan data yang berada di luar batas kendali tadi, yaitu data ke-20 di batas kontrol atasnya. Demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap pengerjaan soalnya. Terima kasih.